Kami dari tim Yesus Kuatku mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini seluruh umat Kristen di dunia merayakan hari Natal. Sebab itu saya pun ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam renungan untuk hari ini, saya ajak kita semua tundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang dalam sorga, sebelum kami mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, untuk memberikan kepada kami kekuatan dalam kami melangkah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah pada hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kisah mengenai Natal tentu bukan lagi sesuatu yang baru bagi saudara-saudara, khususnya saudara-saudara yang sudah lama dalam mengenal firman Allah, lama dalam beribadah. Saudara sudah tahu apa yang akan saya sampaikan berhubungan dengan hari Natal. Dan dari apa yang kita baca di sini menceritakan apa yang dialami oleh gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya di padang. Sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang spektakuler terjadi di padang Efrata, dan itu disaksikan oleh gembala-gembala yang pada saat itu sedang menjaga domba mereka. Karena belum pernah terjadi sebelumnya bagaimana malaikat datang kepada gembala-gembala itu. Dan kalau kita membaca, gembala-gembala selalu berada dalam keadaan yang berjaga-jaga ya. Kita harus tahu gembala-gembala itu menggembalakan domba-domba, dan mereka harus menjaga domba-domba ini sedemikian rupa dari bahaya kemungkinan dari adanya binatang-binatang buas. Dan gembala-gembala sangat menjaga domba-domba ini karena domba-domba inilah yang kemudian akan dijual kepada orang-orang yang akan membawa korban di bait suci. Sehingga domba-domba ini benar-benar dijaga, karena kita tahu hewan yang akan dijadikan korban adalah hewan yang tidak bercacat celah. Karena itulah saya katakan bahwa gembala-gembala sangat menjaga, sangat memelihara domba-domba itu. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang juga suspicious ya, yang mudah curiga. Apabila sesuatu keadaan yang tidak baik, mereka langsung berusaha untuk mengamankan kawanan domba mereka, karena itu sangat-sangat berharga bagi mereka. Jadi gembala-gembala selalu dalam kondisi berjaga-jaga menjaga ternak mereka. Domba-domba yang mereka jaga adalah sesuatu yang berharga, dan itu adalah segala-galanya bagi mereka. Dan kalau saya baca di dalam satu buku dikatakan bahwa gembala-gembala itu digambarkan sebagai manusia yang hidup jauh dari Allah. Mereka juga digambarkan manusia yang hidup di dalam
kegelapan. Tetapi herannya justru kepada gembala-gembala inilah, kepada orang-orang yang dianggap hidup jauh dari Allah, justru kepada mereka malaikat menyampaikan kabar sukacita. Malaikat menyampaikan kabar perdamaian antara Allah dengan manusia. Di dalam Injil Lukas pasal 5, kalau kita membaca di ayat 32, Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kedatangannya ke dunia ini pertama kali adalah supaya orang berdosa bertobat. Itulah tujuan Yesus lahir ke dunia ini, supaya orang berdosa bertobat. Karena memang manusia atau orang berdosa tidak menyadari kalau mereka berdosa. Karena mereka tidak menyadari kalau mereka berdosa, maka mereka tidak merasa perlu untuk adanya pertobatan, karena mereka merasa tidak berdosa. Tetapi apabila saudara mendengar pesan ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena memang tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Dan mereka yang mau membuka diri untuk diampuni dosanya, mereka lah yang mengalami atau menerima pengampunan dosa itu. Dan untuk datang ke dunia ini, Yesus telah meninggalkan kealahannya. Yesus menjadi manusia seperti kita untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal dan penghukuman yang akan datang. Haleluya. Jadi kita lihat begitu besar kasih Allah untuk umat manusia, sehingga Dia yang adalah Allah rela datang merendahkan diri sebagai manusia, bahkan mati untuk kita, supaya dosa-dosa kita diampuni. Jadi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan ini merupakan anugerah buat kita. Ini merupakan anugerah yang terindah bagi manusia. Biar kita mau membuka hati untuk Yesus, karena Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Inilah anugerah yang terindah bagi manusia, bagi saya dan bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat apa yang telah Engkau kerjakan bagi umat manusia, bagi kami Tuhan. Engkau yang adalah Allah, tapi Engkau telah rela datang ke dunia ini, merendahkan diri bahkan mati untuk kami, sehingga kami beroleh keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kiranya Engkau juga yang akan dengan Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya setiap langkah perjalanan kehidupan kami dapat lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, supaya dalam tindakan kami, dalam perkataan kami, dalam sikap kami, semua mencerminkan Engkau ada di dalam kami. Karena Engkau telah menyelamatkan kami
dan Engkaulah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami tetap mempertahankan iman kami, sekalipun banyak tantangan, banyak ujian yang harus kami hadapi. Tetapi kami yakin bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi segala rintangan yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Atas nama keluarga Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh jemaat GPDI Ketapang, Keramat, dan Neo Soho, mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Kiranya kita berkomitmen untuk tetap percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Haleluya. Bersama Yesus, aku kuat.